Panggilan telepon dari ketua. Wajah Liao juga berubah. Meskipun dia adalah salah satu orang paling kuat di lingkaran Wargot, dia berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan kepala seluruh aliansi SDM. Ketuanya adalah Kaisar Dunia Bawah Tanah. Kamu datang ke sini, Venina menyeret Liao jauh dan merendahkan suaranya saat dia berkata dengan serius, ketua baru saja menelepon untuk memperingatkan kami agar tidak menyentuh keluarga Luo Feng. Jika itu terjadi, keluarga Paulinus kita akan menerima sanksi dari seluruh aliansi. Petik 2. Apa? Liao mengerutkan kening, tidak mungkin. Keluarga Paulinus Anda juga merupakan salah satu keluarga inti aliansi. Meskipun dia adalah ketua, dia harus mengadakan rapat dan melalui diskusi untuk membuat seluruh aliansi menghukum salah satu keluarga inti. Hanya kalimat darinya tidak bisa menyebabkan sebanyak ini terjadi. Venina merendahkan suaranya, yang berarti bahwa ketua percaya bahwa jika majelis diadakan, mereka pasti dapat mengambil keputusan ini. Li Yao kaget. Dia mengerti sekarang. Hanya dua pejuang terkuat, Hong, dan Dewa Petir, yang dapat menyebabkan seluruh aliansi SDM berguncang dengan satu frasa. Dan yang menonjol untuk Luo Feng mungkin adalah Hong. Bajingan. Keberuntungan sialan, mengutuk Li Yao. Dia ingin memotong Luo Feng menjadi ribuan bagian. Awalnya, dia ingin melampiaskan amarahnya ke seluruh keluarga Luo Feng, tapi yang jelas, setelah Hong memberikan kata-katanya, aliansi SDM mungkin akan mengirim orang untuk melindungi keluarga Luo Feng bahkan sebelum Hong mengirim orangnya sendiri. Sekarang, Li Yao tidak punya cara untuk mengirim siapapun. Karena kepala, Hong, ikut campur, aku akan membiarkan keluarganya lolos, ejek Li Yao. Hong tahu tentang ini, namun tidak menghentikanku untuk mendapatkan Luo Feng, dia mungkin ingin menggunakan saya sebagai alat untuk melatih Luo Feng. Li Yao juga seorang pria dengan banyak kekuatan, jadi mudah baginya untuk menebak cara berpikir Hong. Melatih. Jika pelatihan ini gagal, itu akan berakhir dengan kematian Luo Feng. Tatapan mata Li Yao dingin, Venina, kamu tinggal di sini di kota markas Paris. Kami akan menghubungi satu sama lain melalui telepon. Oke, Venina mengangguk. Di pesawat penumpang. Pesawat penumpang ini meninggalkan kota markas Paris pada pukul 11.45 pagi dan menuju ke benua Australia. Hanya ada sekitar 60 penumpang di pesawat itu, 60 orang ini adalah orang-orang yang telah dikumpulkan Li Yao untuk dibawa bersamanya. Dalam kelompok ini juga para profesional untuk merakit dan menggunakan meriam laser. Apa? Tuan Li, apakah ini meriam laser di sini? Pria berkulit kuning itu terkejut. Oh Tuhan, dua pria kulit putih lainnya ketakutan. Meriam laser adalah senjata yang dilarang, kata salah satu pria kulit putih berkumis besar, aliansi dunia melarang pengangkutan meriam laser dan senjata nuklir. Mereka dilarang, tapi bukankah orang-orang masih mengangkutnya? Li Yao berkata dengan mengabaikan, setiap tahun, meriam laser dan rudal nuklir diangkut dari kota-kota pusat yang lebih kecil. Aliansi dunia hanya bisa berpura-pura mengabaikan hal-hal seperti itu. Lebih lanjut, aliansi dunia terdiri dari 5 negara kuat. Semua kekuasaan ada di tangan 5 negara kuat, aliansi dunia hanyalah boneka mereka. 3 wargot di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Meriam laser dan rudal nuklir adalah 2 senjata pamungkas umat manusia. Rudal nuklir memiliki radius ledakan yang besar dan sangat kuat. Satu-satunya downside adalah memancarkan radiasi dalam jumlah besar, yang dapat memicu mutasi pada monster. Meriam laser menyerang satu target dan sebanding dengan sinar kematian. Saat ini, itu senjata favorit umat manusia. Bapak Li, kau benar-benar punya tipuan. Saya terkesan, pria berkulit kuning itu mencibir, jika saya ingin membeli meriam laser ini, saya bertanya-tanya apakah Tuan Li punya cara untuk mendapatkan yang lain. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Li Yao menggelengkan kepalanya, setelah saya menggunakan meriam laser ini, saya akan mengembalikannya. Jika hilang terlalu lama, mereka akan mengetahuinya. Jika itu terjadi, saya akan mendapat masalah. Bei Hougang, bukankah seharusnya kalian orang Jepang punya koneksi untuk mendapatkan meriam laser? Petik 2. Jepang, kekuatan ekonomi sebelum periode Grand Nirvana. Sayangnya, mereka adalah negara pulau. Mereka memburu terlalu banyak ikan besar seperti hiu, setelah periode Grand Nirvana, semua monster bermutasi. Ikan besar seperti hiu menjadi sangat kuat setelah bermutasi.
Ada cukup banyak monster pemimpin gerombolan di laut, dan bahkan beberapa monster level kaisar. Pemimpin gerombolan dan monster tingkat kaisar memiliki tingkat kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Jadi mereka balas dendam. Mereka berkumpul dan mengepung kepulauan Jepang. Mempertahankan sebuah pulau sudah cukup merepotkan. Gelombang monster yang tak ada habisnya membelah tanah saat mereka mengalir melalui sungai dan berkoordinasi dengan monster terbang di udara untuk mengirimkan serangan penjepit. Ketika dihadapkan dengan itu dan kedatangan monster level kaisar, Jepang hanya bisa berjuang. Mereka tidak bisa bertahan dari serangan itu sama sekali dan semua warga hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Pada awal periode Grand Nirvana, monster tidak bermutasi terlalu banyak dan sebagian besar orang dengan otoritas sudah melarikan diri. Meskipun pada akhirnya hanya ada beberapa ratus ribu orang yang tersisa, Jepang sekarang dapat dihitung sebagai negara kecil setelah beberapa lusin tahun istirahat. Koneksi itu terlalu mahal, kata Bei Yuan Gang dengan serius, Tuan Li, jika kamu bisa memberiku meriam laser, aku bersedia membayar 20x lipat. Petik 2. 20 kali. Alis Liao terangkat. Pembuatan meriam laser sangat mahal dan, karena beberapa fitur khusus, uang biasanya tidak cukup untuk mendapatkannya. Saya tergoda, tetapi sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan. Pesawat penumpang memasuki benua Australia. Namun, Liao meninggalkan kompartemen penumpang dan menuju kamar mandi sendirian. Halo, Venina, Liao menghubungi Venina, di mana Luo Feng sekarang? Aliansi Hari dapat melacak posisi seorang pejuang melalui jam tangan komunikasi taktis mereka. Tidak dapat memastikan, suara yang sedikit cemas yang dibawa dari jam tangan komunikasi taktis, saya mencoba memikirkan cara lain. Apa maksudmu tidak bisa memastikan? Wajah Liao berubah. Aliansi Hari dapat mengkonfirmasi posisi melalui jam komunikasi taktis. Dulu, mereka menggunakan metode ini untuk melacak semua pejuang yang mengelilingi mayat Li Wei. Posisi jam tangan komunikasi taktisnya kembali adalah kamp pelatihan elit. Suara Venina gelisah. Kamp pelatihan elit. Tidak, dia ada di benua Australia. Li Yao bingung. Tentu saja itu tidak benar. Ini berarti, bahwa Luo Feng mengubah jam tangan komunikasi taktis. Suara yang datang dari jam tangan komunikasi taktis sangat lembut, dia meninggalkan jam tangan komunikasi taktisnya yang lain di kamp pelatihan. Adapun yang dia gunakan sekarang, tidak ada catatannya di Aliansi Hari. Petik 2. Ini memang yang terjadi. Pada tanggal 1 Agustus Luo Feng menerima hadiah yang sangat besar karena meningkatkan penguat kemampuan bertarungnya menjadi 12. Hadiah tersebut berisi satu set seragam pertempuran, senjata, teropong, jam tangan komunikasi taktis, dan banyak gadget kecil lainnya. Luo Feng mengganti jam tangan komunikasi taktis baru, yang diproduksi oleh Dojo of Limits, hanya orang dengan otoritas tinggi yang bisa memakainya. Karena Aliansi Hari tidak berhasil, tidak ada celah, jelas tidak akan ada catatannya di catatan Aliansi Hari. Jam tangan komunikasi taktis yang digunakan Luo Feng saat ini mungkin dibuat oleh Dojo of Limits, jadi kami tidak dapat melacaknya, kata Venina. Lalu apa yang akan kita lakukan? Li Yao sangat cemas. Jika dia tidak dapat menemukan Luo Feng, maka mencari seseorang di benua Australia seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hanya ada satu cara sekarang, panggil jam tangan komunikasi taktis Luo Feng. Begitu telepon masuk, kita bisa melacak posisinya, kata Venina. Ini bukanlah hal yang luar biasa, semua telepon biasa memiliki fungsi ini. Setelah Anda menelepon nomor seseorang, Anda akan dapat mengonfirmasi posisinya apakah mereka menerima panggilan Anda atau tidak. Kalau begitu panggil dia, diikuti Li Yao. Tapi, dia menggunakan jam tangan komunikasi taktis baru, jadi aku belum menemukan nomornya, kata Venina tanpa daya. Jika dia tidak tahu nomornya, bagaimana dia akan menelepon? Sejujurnya, Luo Feng baru saja mendapatkan jam tangan komunikasi taktis barunya pada tanggal 1 Agustus. Satu-satunya orang yang mengetahui nomornya adalah teman-temannya dari China di kamp pelatihan elit. Cari, nomornya harus ditemukan, Li Yao cemas. Dia baru saja mengganti jam tangan komunikasi taktisnya, jadi sangat sedikit orang yang tahu nomornya. Beberapa temannya di kamp pelatihan mungkin tahu. Kamp pelatihan elit itu sendiri mungkin memiliki sarana untuk menghubunginya juga, kata Venina tak berdaya,
tapi, tidak mungkin aku bisa menyelinap ke dalam dojo batas. Cepat dan temukan. Pesawat akan segera mendarat. Kita tidak bisa begitu saja melawan monster sambil membawa semua kotak ini kan. Begitu kita bertemu dengan segerombolan orang dan bagian halus dari meriam laser rusak sedikit, seluruh meriam laser akan gagal beroperasi, kata Li Yao mendesak, cepat dan konfirmasi posisi Luo Feng. Petik 2. Oke, saya akan membiarkan Candace mencoba lagi. Setelah menutup telepon, ketika Li Yao kembali, orang-orang lain di kompartemen penumpang cukup santai. Klein, kata Li Yao kepada seorang pria parubaya berkulit putih, jika kita membawa kotak-kotak ini sekitar beberapa ratus km di darat, akankah mereka baik-baik saja? Klein dengan hormat menjawab, Tuan Li, meskipun semua bagian dilindungi dengan baik di setiap kotak, benturan normal tidak akan menimbulkan masalah. Namun, ini adalah senjata amplifikasi optik yang sangat halus. Setelah satu bagian rusak, seluruh meriam laser mungkin tidak dapat berfungsi, jadi kami tidak dapat mengambil risiko ini. Li Yao tidak bisa menahan untuk mengatupkan giginya. Dia terburu-buru. Berapa jangkauan meriam laser ini? Tanya Li Yao lagi. Tidak ada jawaban pasti untuk jangkauannya, kata Klein dengan serius. Meskipun meriam laser adalah senjata pamungkas, ia memiliki kelemahan. Pertama, ia menembak dalam garis lurus. Tapi bumi itu bulat, jadi permukaan bumi tidak datar sempurna, tapi melengkung. Petik 2. Jadi jika targetnya sangat jauh sehingga kita tidak bisa melihatnya dari tanah, maka meriam laser secara alami tidak akan bisa mengenai itu. Jadi meriam laser harus ditempatkan di tempat yang tinggi untuk meningkatkan jangkauannya. Tentu, targetnya adalah pembaca roh. Jika dia terbang ke udara, kita bisa melihatnya dari kejauhan. Jika tidak ada yang menghalangi jalur antara meriam laser dan target, maka target akan segera dihancurkan, tersenyum Klein. Tidak perlu khawatir tentang kekuatan meriam laser. Sekarang, bagian yang sulit adalah membuatnya terbang ke udara. Jika dia ada di tanah, maka setelah dia agak jauh, kita tidak akan bisa menyerangnya, kata Klein. Juga, perhatikan cuacanya. Jika ada banyak kabut atau hujan, meriam laser tidak akan bisa menyerang. Meriam laser memfokuskan cahaya, dan partikel dalam hujan serta kabut akan menyebabkan cahaya membias, yang akan sangat mengurangi kekuatannya. Begitu, meriam laser harus ditempatkan di tempat yang tinggi di dekat target. Dengan begitu, akan lebih mudah menemukan kesempatan untuk membunuh target, ucap Klein. Li Yao mengangguk, dia tahu itu, tapi dia bahkan tidak tahu di mana Luo Feng sekarang, jadi di mana pesawat itu akan mendarat. Google Translate berkata Bei Hougang adalah Kitahara Tsuyoshi dalam bahasa Jepang, tapi aku akan membiarkannya di Pinyin. Bapak Li, kapten pesawat penumpang secara pribadi datang ke kompartemen penumpang. Iya, Li Yao memandang ke arahnya. Kapten mengikuti, Li, pesawat kita masih harus terbang menuju kota markas Washington dari kota markas Paris malam ini. Jadi kita hanya bisa tinggal di sini paling lama setengah jam lagi. Jika Tuan Li tidak dapat memberitahu kami koordinat pendaratan yang tepat dalam waktu setengah jam, maka kami hanya dapat. Petik 2. Li Yao mengerutkan kening, saya mengerti. Setiap pesawat penumpang sangat mahal dan merupakan senjata penting setiap negara, tidak mungkin Li Yao bisa menyimpannya untuk waktu yang lama. Karena Li Yao sangat bingung, Luo Feng sangat santai. Sebenarnya, meskipun Li Yao menuju kota markas Paris pada tanggal 1 Agustus dia menghabiskan sedikit waktu untuk mendapatkan meriam laser dan 3 wargot untuk bergabung dengan partainya. Jadi pada saat dia benar-benar pergi, itu sudah tanggal 5 Agustus. Di tengah benua Australia, pegunungan. Gerombolan monster terbesar di pegunungan ini adalah kelihayan para kera. Di dalam gua yang gelap, Luo Feng merapikan material monster di ranselnya. Hari ini, aku akan menyingkirkan pemimpin mereka. Hehe, seperti yang saya harapkan dari salah satu dari 3 wilayah berbahaya, ada banyak monster dan banyak pemimpin gerombolan. Petik 2. Sudah 4 hari sejak dia datang ke sini. Namun, dia hanya berhasil membunuh 1 monster level pemimpin gerombolan, dan itu juga monster level rendah. Tidak heran orang berkata bahwa sulit untuk mengalahkan seorang pemimpin gerombolan dan bahkan lebih sulit untuk membunuh salah satunya. Luo Feng tidak berdaya. Dia adalah pembaca roh perkasa yang memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya daripada pejuang biasa. Dalam 3 hari terakhir, dia sudah menemukan 11 pemimpin gerombolan,
tetapi masing-masing dari mereka sangat licik. Begitu mereka merasa situasinya tidak benar, mereka akan lari. Dan pisau lempar Luo Feng dibatasi jangkauannya. Mereka terkuat dalam radius 50 meter dan tidak menggunakan banyak kekuatan spiritual. Jari-jari 100 meter, ia hampir tidak dapat mempertahankan kekuatan tertingginya, tetapi karena jaraknya, lebih banyak kekuatan spiritual digunakan. Sedangkan untuk jarak yang lebih jauh, kekuatan pisau lempar akan berkurang. Hanya satu gerakan dari monster pemimpin gerombolan yang dapat bergerak sendiri sejauh 100 meter. Dari 11 monster level pemimpin gerombolan, hanya satu yang berhasil dibunuh. Dan itu berkat kekuatan spiritual saya. Tidak heran semua wargot berteriak-teriak uang sulit dibuat. Mereka lebih suka membunuh komandan tingkat tinggi daripada melawan pemimpin gerombolan. Luo Feng mengangkat kantong airnya dan minum sedikit. Setelah itu, dia berkemas dan memakai ransel dan perisainya. Dengan pedang hantu di tangan, dia dengan hati-hati pergi. Luo Feng melompat dari tebing gunung dan langsung melonjak melewati 70 hingga 80 meter saat dia tiba di gunung lain. Setelah itu, dia melanjutkan sprint ke depan. Terkadang dia melompat, terkadang dia berlari, dan terkadang dia melakukan segala macam gerakan yang menakjubkan. Pegunungan ini seperti permukaan datar. Luo Feng tiba-tiba berhenti saat dia membungkuk di atas tebing. Aku di sini, Luo Feng mendengar teriakan berisik itu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Ngarai di bawah dipenuhi dengan segala macam monster tipe kera. Semua yang bisa dilihat adalah kelompok yang padat, pasti ada ratusan ribu dari mereka. Menurut pengalaman Luo Feng dari berburu monster beberapa hari ini, gerombolan kera ini adalah kekuatan terkuat di pegunungan ini. Gerombolan kera ini memiliki 3 monster tingkat pemimpin gerombolan, dan pemimpinnya adalah pemimpin gerombolan tingkat lanjut. Mereka adalah gerombolan nomor 1 di pegunungan ini. Luo Feng menamai pegunungan tanpa nama ini, Pegunungan Kera. Kenapa pemimpin kelihayan kera ini, pemimpin gerombolan kera emas tingkat tinggi, tidak ada di sini hari ini? Luo Feng mengamati dengan cermat. 2 kera yang paling menonjol dalam kelihayan kera adalah kera raksasa dengan bulu ungu. Mereka adalah tipe kera terkuat di antara monster tipe kera, kera iblis. Meskipun kera iblis adalah tanda pagar satu dari monster tipe kera, kedua kera iblis ini hanya level pemimpin gerombolan tingkat rendah. Roar gelombang-gelombang, raungan yang menusuk telinga sepertinya menembus langit. Tiba-tiba, seluruh gerombolan kera menjadi ribut dan gaduh. Di bawah, seekor kera raksasa yang tertutup sisik emas dan tingginya sekitar 20 meter sedang menyeret ular piton perak yang panjangnya lebih dari 30 meter dengan satu tangan. Semua monster kera menyingkir dan 2 kera iblis datang untuk menyambutnya seolah-olah mereka sedang berciuman. HOWL gelombang, kera raksasa itu berjalan di depan platform paling mulus dan duduk. Kemudian dengan ganas membelah ular sanca yang kepalanya sudah benar-benar hancur. Huala gelombang. Ular sanca itu dengan paksa dibelah menjadi 2 dan darah segarnya tumpah kemana-mana. Tiba-tiba, jutaan monster tipe kera berteriak dengan semangat. Kera raksasa itu dengan santai membuang setengah dari bangkai ular piton tersebut, di mana kedua kera iblis di samping itu segera mulai memakannya dengan penuh semangat. Kera raksasa itu duduk di samping dan makan dengan senang. Tampaknya tidak masalah bahwa darah dari tubuh ular piton itu menetes ke seluruh sisiknya. Itu piton petir. Aku tidak berhasil membunuhnya, tetapi kera emas ini berhasil. Di atas tebing tempat Luo Feng melihat ke bawah, Luo Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Piton petir tingkat pemimpin gerombolan tingkat rendah ini tepatnya adalah salah satu dari 11 pemimpin gerombolan yang dihadapi Luo Feng. Namun, piton petir ini terlalu licik dan memiliki terlalu banyak ular sanca di bawah kendalinya, jadi Luo Feng tidak bisa berhasil. Siapa sangka bahwa kera emas tingkat pemimpin gerombolan tinggi ini membunuhnya. Aku harus membiarkan mereka mengira aku petarung biasa pada awalnya jadi aku bisa membunuh mereka secara tak terduga, pikir Luo Feng dalam hati. Kera emas menempati urutan kedua dari monster tipe kera. Sebenarnya, monster tipe kera dibagi menjadi 2 kategori, kera berambut panjang dan kera bersisik. Kera setan adalah kera berambut panjang paling kuat, sedangkan kera emas adalah kera bersisik paling kuat. Jika mereka berada di level yang sama, kera iblis sedikit lebih kuat dari kera emas. Namun, kera emas pemimpin gerombolan tingkat tinggi memiliki kekuatan tak terbatas,
sangat cepat, dan memiliki tingkat pertahanan yang mencengangkan. Dia tidak mudah diacau. Pukulan membunuh saya adalah pisau lempar saya yang dikendalikan oleh kekuatan spiritual saya. Tapi jika aku tidak bisa membunuhnya dan dia menyadari hidupnya dalam bahaya, dia pasti akan kabur. Setelah lolos, saya tidak akan bisa menangkapnya. Luo Feng mengerti bahwa dia hanya punya satu kesempatan. Dan begitu dia melewatkan kesempatan itu, kera emas tidak akan memberinya kesempatan lagi. Di ngarai, teriakan kera yang tak terhitung jumlahnya mengguncang langit. Ketiga pemimpin gerombolan itu sedang memakan mayat piton petir. Mendadak, sebuah gambar hitam ditembak jatuh seperti macan kumbang dari langit dan langsung menginjak tubuh monster kera. Dengan peng, tubuh monster tipe kera itu langsung meledak, darahnya beterbangan kemana-mana. Menggunakan kekuatan hentakan ini, Luo Feng menyerbu ke arah tengah gerombolan kera seperti kilat. Di sana, ada tiga pemimpin gerombolan. HOWL gelombang-gelombang, HOWL gelombang-gelombang. Kedua kera iblis itu meraung dengan marah. Seketika, sejumlah besar kera tingkat komandan dan lebih banyak kera tingkat prajurit dengan gila-gilaan mengepung Luo Feng. Keluar dari jalan. Tatapan Luo Feng tajam dan tubuhnya seperti angin saat dia dengan cepat bergerak maju. Pedang hantu di tangannya langsung berubah menjadi aliran petir. Saat cahaya pedangnya bersinar, tubuh demi tubuh terbelah. Darah beterbangan kemana-mana dan tubuh-tubuh bertebaran. Di menara uji coba, Luo Feng bisa menghadapi gerombolan monster dalam jumlah besar dengan kekuatan yang setara. Sekarang, ketika menghadapi monster level komandan dan prajurit, mereka hancur seperti rumput liar. Setiap lokasi yang dia singgahi dipenuhi dengan darah dan mayat. Seragam tempurnya berlumuran darah. Luo Feng menginjak punggung kera dan langsung melompat ke tengah. HOWL gelombang-gelombang. Di peron di tengah, kera emas secara acak mengambil batu di sampingnya dan kemudian dengan ganas melemparkannya ke Luo Feng. Ledakan. Dengan ukuran sebesar telapak tangan kera emas, batu tersebut memiliki diameter sekitar 1 meter. Sebuah batu sebesar ini seperti meriam, yang tiba di depan Luo Feng dalam sekejap mata. Batu besar itu menimbulkan tekanan yang besar, menyebabkan udara di sekitarnya bergemuruh. Secara teknis, Luo Feng bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memberikan batu ini dorongan ke samping, yang akan membuat batu itu terbang keluar jalur. Tapi Luo Feng tidak ingin mengungkapkan kekuatan spiritualnya. Luo Feng mencoba membengkokkan tubuhnya di udara dan kemudian meletakkan perisai di sisinya. Batu besar itu mengikis perisai dan kemudian terbang keluar. Dan Luo Feng mendarat di gerombolan kera di bawah. Begitu dia mendarat di gerombolan itu, badai darah lagi mulai lagi. Luo Feng langsung menghancurkan sekitar 10 monster kera yang mengelilinginya. Setelah itu, tubuhnya berkedip dan muncul di platform di tengah. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 batu besar terlempar oleh kera emas. Dan Luo Feng mengungkapkan teknik levelnya yang sempurna. Seolah-olah dia adalah asap, hanya dengan menggoyangkan tubuhnya, 2 batu besar dapat dihindari. Dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghindari yang ketiga. Udara bergetar hebat dan bahkan membentuk gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang. Tinju. Tepat pada saat Luo Feng menghindari batu besar ketiga, dia melihat kepalan tangan yang dilapisi sisik emas tiba di depannya. Kera emas itu sedang duduk di peron tadi, tapi tinjunya langsung muncul di depan Luo Feng. Itu sangat cepat. Mata kera emas itu sedingin es. Manusia. Itu tidak membunuh manusia untuk waktu yang lama. Tetapi bagi semua monster yang kuat, manusia adalah musuh bersama mereka. Dan ia percaya bahwa, dengan waktu yang telah dihitung, manusia di depannya tidak akan bisa menghindari tinjunya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, bahkan seorang pejuang wargot tingkat lanjut tidak akan berani untuk mengambil tinju dari kera emas tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Tepat ketika manusia ini mencoba melakukannya, bahkan jika dia tidak langsung berubah menjadi potongan-potongan kecil, organnya akan hancur. Aku sudah lama menunggumu, siapa sangka kamu sendiri yang akan datang kepadaku. Namun, Luo Feng hanya tertawa keras ketika dihadapkan pada tinju ini. Tubuhnya bergetar karena hal yang aneh. Manusia ini, tanpa kekuatan eksternal, sepertinya menghindar seperti daun yang tertiup angin, langsung menghindari tinju mengerikan kera emas. Si kera emas terkejut, bagaimana manusia ini bisa menghindarinya?
Mungkinkah, tipe paling istimewa dari manusia, bahkan tidak memberi kera emas kesempatan untuk berpikir, pada saat yang tepat ketika Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghindar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 6. Pisau lempar hitam, 2 pisau lempar kelas SS dan 4 pisau lempar seri 9. 6 kilatan petir. Mereka terbang dengan ganas. Target mereka, kepala kera emas. Mengaum. Mata kera emas membelalak karena amarah. Tinju yang menghantam Luo Feng terbuka. Telapak tangan besar langsung menamparkan ke arah Luo Feng. Di saat yang sama, tangan kirinya muncul di samping wajahnya seperti kilat, dan tubuhnya sedikit miring ke samping. 3 pisau lempar mengenai telapak tangan kiri, mereka hanya menembus permukaan. Sedikit darah keemasan mewarnai telapak tangan. 2 pisau lempar ditembakkan ke arah kepala kera emas. Salah satunya hanya setengah jalan sebelum tersangkut di otot-otot di wajah. Yang lainnya hanya menembus kulit dan kemudian dihalangi oleh tengkorak yang keras. Pisau lempar terakhir menebas leher kera emas, membuka luka besar. Darah menyembur keluar seperti air mancur, menyebabkan kera emas mengaum dengan amarah.